Orang yang ahli ilmu tidak boleh mengatakan bosen, bosen. Kedah konsisten, kedah sabar. Bahkan kata guru saya katanya, kalaupun Anda pernah ngaji satu bab ilmu, kemudian Anda mendengarkan bab yang sama, kemudian Anda ngaji dengan yang lain bab yang itu juga, jangan pernah merasakan bosan katanya. Tidak pantas mengucapkan bosan seorang ahli ilmu. Tetap aja ikuti ilmu itu. Meskipun ilmunya itu saja. Di kita alhamdulillah ya, ngaji gratis kita. Tidak usah bayar. Kalau saya mau bayar mau ngaji, terkadang bahkan dipasihani dia bala-bala kayak gitu. Tinggal daerah datang ke masjid. Di dia bisa duduk di sini disediakan bala-bala tuh minuman. Alhamdulillah macam-macam minuman oge kayak gitu ya. Kayak gitu. Ayah buah, tuh gorengan juga banyak kayak gitu. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang ada di planet manapun juga, karena ini tersiarkan melalui YouTube ya kayak gitu. Hadirilah pengajian jihad, pengajian ahad di pagi ahad. Insya Allah banyak manfaatnya. Perut kenyang, ilmu pun dapat. Gitu ya kayak gitu. Datanglah gitu. Allah mengangkat derajat seseorang itu tidak cukup dengan sholat wajib saja, tetapi ada amalan-amalan lain yang mengangkat derajat kita. Di antaranya adalah jihad atau ngaji ahad, mengaji ahad atau melangkahkan kaki ke masjid. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kecerahan ya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam kegiatan silaturahim di Masjid Al-Hidayah dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah yang kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian ahad atau pengajian ahad. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para tabi'in dan kepada kita sekalian yang mudah-mudahan dengan ikhtiar kita untuk senantiasa bisa mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah, kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah khususnya dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya di pagi ahad Masjid Al-Hidayah menyelenggarakan pengajian ahad atau jihad yang insya Allah pesertanya akan lebih banyak karena ditonton bukan hanya oleh yang di masjid tapi juga di seluruh dunia, termasuk juga Raja Salman dari Arab Saudi, termasuk juga Obama yang nonton di sini. Amin ya Rabbal alamin. Mohon hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di akhir bulan Desember ya, akhir tahun 2021, di mana biasanya ya setiap akhir tahun bukan hanya yang ramai itu manusianya, tapi alam juga ramai. Hari ini Gunung Semeru lagi ngambek, ribut ya kayak gitu, banjir rob di Jakarta dan banyak sekali. Mudah-mudahan kita khususnya dan warga Indonesia, umat Islam khususnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang kita senantiasa berikhtiar ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk diantaranya adalah
datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan ya kelak nanti kita digolongkan sebagai umat Rasul yang senantiasa berikhtiar untuk menjadi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran kita sekalian di pagi yang sangat cerah ini mudah-mudahan langkah kakinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Begitu pula mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita ke masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan Allah catat sebagai bagian dari amal soleh kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita dari rumah kita ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah mengangkat derajat seseorang itu tidak cukup dengan sholat wajib saja, tetapi ada amalan-amalan lain yang mengangkat derajat kita. Di antaranya adalah jihad atau mengaji ahad, atau melangkahkan kaki ke masjid. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selain tentunya ada sholat sunnah ya, sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib kita mengerjakan ya kayak itu, kemudian kita pengen naik derajatnya, tingkatannya pengen naik, maka lakukanlah sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah. Itulah yang kemudian mengangkat derajat kita. Kalau yang wajib mah biasa, anak saya juga gitu kan, yang ngerjain sholat wajib kayak gitu. Tapi, nah kalau kita pengen naik derajatnya, tingkatnya naik gitu, nah itu melalui diantaranya dengan sholat sunnah. Termasuk juga pergi jihad, mudah-mudahan akan mengangkat derajat kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di bulan Desember ini merupakan jadwal terakhir ya, kayak gitu. Saya bertemu Bapak Ibu sekalian. Bukan setelah itu saya meninggal, bukan ya, kayak gitu. Maksudnya jadwal ini jihad ya, kayak gitu, jadwal jihad. Kayak gitu. Nanti kita bertemu lagi di tahun baru 2022 ya. Kayak gitu. Insya Allah. Tapi ujung-ujung kadang-kadang Pak Faiz bisa nggak ngebadalan kayak gitu. Sebab yang ustadz yang lainnya ustadz nggak bisa, nah boleh jadi kayak gitu ya. Tapi dina jadwal, alhamdulillah ini jadwal pengajian saya di tahun 2021 dengan Bapak Ibu sekalian, terutama pengajian jihad. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kemarin ya, saya sudah membahas tentang betapa pentingnya seseorang untuk berdiskusi ya. Berdiskusi dalam menentukan sesuatu hal, terutama sesuatu yang sifatnya strategik ya, strategis gitu, sesuatu yang membutuhkan atau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak kayak gitu. Maka harus ada diskusi. Orang penting menyebutnya dengan meeting, jelas, meeting, rapat ya kayak gitu. Harus kita tentukan ini bagaimana kita rapat, jangan kayak gitu. Pak, rapatnya jangan di sini, rapatnya di hotel dong, jangan kayak gitu. Nah itu mah orang-orang pentingnya. Orang-orang penting ingin menentukan sesuatu yang hal penting di tempat yang penting. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang pentingnya. Termasuk juga dalam hal menentukan ngaji, menentukan guru, kayak gitu ya. Itu juga harus ada diskusi. Atau dalam bahasa yang populer dalam bahasa terminologi agama namanya musyawarah. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin melanjutkan pengajian yang kemarin ya. Kayak gitu. Nah ini halaman 15 ya. Nah insya Allah nanti selanjutnya di tahun 2022 ya, kayak gitu kata Pak Ustadz Denny ya, kayak gitu bisa jangan pakai HP nanti bisa tampil di screen ya, screen atau di layar gitu insya Allah.
Nah, saya ingin melanjutkan di halaman 15 setelah kita belajar tentang betapa pentingnya musyawarah ya, kayak gitu, dalam menentukan hal, terutama hal-hal yang sifatnya strategis itu. Maka kata Syekh Az-Zarnuji, "Fayambaghi li thalibil ilmi ayyathbut," katanya. Orang yang mau ngaji ya, orang yang mau menuntut ilmu itu, yang pertama yaitu ayyathbut, harus tetap ya. Tetap tidak boleh anceleg-ancelegan, tidak boleh pindah-pindah, tidak boleh hari ini ngaji, besok nggak ngaji, kayak gitu ya. Sebab nanti apa? Sebab ada ilmu yang tidak yang kosong nanti kayak gitu. Jadi harus konsisten. Kalau hari ini ngaji dengan Pak Ustadz, dengan Pak Faiz ya, kayak gitu. Nah, maka harus tahu ilmu yang kemarin itu, ilmu yang kemarin tentang apa, ya kayak gitu. Harus tetap makanya kayak gitu. Nah, kalau dulu ya di pesantren, kalau hari ini nggak ngaji, ya otomatis satu halaman ini kosong ya kayak gitu. Karena apa? Karena tidak dilogat kayak gitu, tidak dilogat. Makanya dulu ya, kalau saya ngaji, aduh, kemarin saya nggak ngaji, nyontek dong gitu, atau sorogan ya, gitu, disorogan dengan teman, kayak gitu. Fayam bagi moko priyogi ditoleh bil ilmi maring wong kang nyupri ilmu, opo ayat sebutan yang tetap sokoman, nah ditulis nanti kayak gitu, ditulis. Jadi jangan sampai ada lembar-lembaran ilmu yang kosong gara-gara kita tidak ngaji, sehingga ada missing di situ. Saya missing ya. Missing itu ada yang terputus ya, missing link, ada rantai yang terputus kayak gitu, ada ilmu yang terputus begitu ya. Jadi jangan kalau bisa, kalaupun tidak ngaji ya, hari ini kita coba nanya ke teman kayak gitu. Kemarin Pak Ustadz ngaji apa ya kayak gitu? Oh, ngaji ini. Tolong dong dijelaskan dong kayak gitu, saya mau sorogan kayak gitu. Dijelaskan sorogan ya kayak gitu, sorogan kayak gitu. Nah, begitu ya. Ayat jangan harus tetap atau konsisten ya kayak gitu. Jangan pindah-pindah ini ya. Jadi harus tetap ngaji juga, harus tetap ya kayak gitu. Gitu. Hari ini jihad, hari ini ngaji, besok enggak ngaji, besok enggak ngaji, besok ngaji, besok ngaji. Besok ngaji, besok ngaji, besok ngaji. Enggak ngaji. Lama bisa kayak gitu. Sehingga ditanya, "Hari ada ke mana ya?" Kayak gitu. Pindah cina Pak. Oh, hari pindah atau naon-naon ya di permata kayak gitu. Tapi kadang-kadang enggak tahu kemana, enggak tahu, sibuk katanya. Nah, gitu. Makanya kadang di absen dia ngajinya. Mas Supri hadir kayak gitu ya. Pak Edi ente hadir tapi ningali di YouTube. Tenang berarti hadir kayak gitu. Nuju di Tangerang Pak kayak gitu. Terasa Mas Sahat ya, Mas Rafa Arsyad ya, kemari anaknya namanya Rafa Arsyad gitu. Ayah hadir, nah di absen kayak gitu. Jadi umpamanya hadir ke ciri ya kayak gitu, ciri. Wise good itu harus tetap ya, harus konsisten, nah, kayak gitu, konsisten. Kemudian kata Syekh Az-Zarnuji yang kedua, wa yasbir, yang kedua harus sabar, kayak gitu ya. Orang ngaji, orang menuntut ilmu kan yang kemarin saya sampaikan itu kan merupakan hal yang sangat mulia, yang sangat luhur ya kayak gitu. Menuntut ilmu, belajar, ngaji itu merupakan hal yang sangat mulia, kayak gitu. Di antara jihad dan seterusnya ya kayak gitu. Menuntut ilmu itu merupakan hal yang mulia. Oleh karena itu, karena merupakan hal yang mulia ya, biasanya cobaannya banyak, hambatannya banyak, gangguannya banyak ya, bahkan ancamannya juga banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena menuntut ilmu itu perkara atau hal yang mahal, yang tinggi, yang mulia kayak gitu, maka ancamannya, tantangannya, hambatannya, gangguannya banyak sekali kayak gitu ya. Apalagi kalau seorang santri yang lagi menuntut ilmu ya kayak gitu. Biasanya kan sekarang itu ya tanggal 5 ya, tanggal 5 atau tanggal 4 sekarang ya kayak gitu. Nah,
belum datang aja bekalnya dari orang tua kayak gitu, udah sabar kayak gitu ya. Jam segini Pak Faiz cina bala-bala tuh belum datang, cina abi ujung ngaji ya kayak gitu. Ya wayak dia macam datang. Sekedar deh. Sabar wayak tuh ya. Ini diajar lagi diuji sabarnya kayak gitu. Tadi seperti seorang santri yang biasanya bapak teh ngirim bekal ke saya teh tiap tanggal 5 datang. Ayeuna pas tanggal 10 teh datang wae kayak gitu. Kumaha cenah kayak gitu. Aduh. Kedah sabar wae kayak gitu ya, kedah sabar. Bahkan kalau mau ngaji, kalau mau pergi ke masjid ya kadang-kadang ujuk-ujuk teh hoyong pipis, hoyong BAB kayak gitu. Ujuk-ujuk teh kayak gitu. Tak kayak gitu. Itu dituntut kita untuk sabar ya, untuk sabar. Wa yasbir, sabarnya kepada siapa katanya? Tetapnya kepada siapa? Di sini ternyata ada spesifikasi. Ala ustadzin, tetap kepada seorang ustadz, seorang guru ya kayak gitu. Jadi kalau ngaji dengan satu ustadz ya kayak gitu konsisten ya dengan ustadz itu. Kecuali ustadznya ngabalir, ustadznya misalnya katakanlah kurang elok secara etika, secara keilmuan, boleh pindah ya. Boleh pindah gitu. Tapi kalau ustadznya benar, ustadznya bagus, ustadznya baik ya kayak gitu, berkompeten, ustadznya memiliki kapasitas keilmuan, akhlaknya bagus ya kayak gitu, harus tetap dan sabar kayak gitu. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Gitu. Sabar kayak gitu ya. Wa yasbir. Bahkan sekalipun ustadz itu menyampaikan itu wungkul ya kayak gitu, bab itu saja orang yang ahli ilmu tidak boleh mengatakan bosan. Kedah konsisten, kedah sabar. Bahkan kata guru saya katanya, kalaupun Anda pernah ngaji satu bab ilmu, kemudian Anda mendengarkan bab yang sama, kemudian Anda ngaji dengan yang lain bab yang itu juga, jangan pernah merasakan bosan katanya. Tidak pantas mengucapkan bosan seorang ahli ilmu. Tetap aja ikuti ilmu itu, meskipun ilmunya itu saja. Nah itu untuk seorang ustadz yang bager, ustadz yang baik, ustadz yang kelakuan akhlaknya baik, maka seorang santri atau seorang penuntut ilmu atau orang yang ngaji, bagusnya itu ayasbut, tetap wa yasbir. Sebab apa? Kalau suatu saat ya kayak gitu pindah-pindah, hari ini ngaji dengan saya, besoknya enggak ngaji, besoknya lagi ngaji. Tapi di ustadz yang lain ya rajin banget, mewah cek ustadz. Jika nak tersebut api kayak gitu, tak gitu ya kayak gitu. Si eta teh kemana ya cina kayak gitu. Jangan-jangan mewah ke abi kayak gitu, jangan-jangan nggak senang sama saya. Nah, muncul namanya dugaan ya. Muncul namanya suudzon kayak gitu. Wa yasbir ala ustadin wa ala kitabin. Sabarnya bukan hanya kepada guru tapi kepada kitab ya. Kalau kitab ini belum tuntas ya, jangan dulu pindah. Kalau saya ngajinya belum tuntas kitab ini ya kayak gitu, kitab ta'lim wa ta'lim, jangan dulu pindah ke yang lain ya kayak gitu. Tuntaskan dulu ngajinya. Kedah sabar ya kayak gitu ngaji yang kayak gini ya gitu. Sebab sudah beberapa banyak ulama ustadz yang menyampaikan betapa dahsyatnya pahala menuntut ilmu, pahala ngaji ya kayak, pahala menghadiri majelis ta'lim, pahala menghadiri jihad kayak gitu. Karena besarnya kayak gitu, maka biasanya tadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguannya banyak sekali kayak gitu, banyak. Jadi harus sabar bukan hanya kepada gurunya ya kayak gitu, tapi kepada kitabnya juga. Orang tua zaman dahulu atau guru-guru zaman dahulu ya kayak gitu, betapa kalau kita flashback ke belakang ya kayak gitu, guru-guru dahulu justru lebih galak-galak daripada guru-guru zaman sekarang ya kayak gitu. Guru-guru zaman dahulu kalau ngajar berangkat dari rumah bawa pentungan ya kayak gitu, kayu sedikit kecil kayak gini segini kayak gitu. Untuk apa? Nyepretin muridnya kayak gitu, cepret gitu, bisa cepret kayak gitu. Coba tasrif doroba 1000 dorban, dorba 1000 dorban, wa madroban fahuwa
kayak gitu. Ayo hafalkan deh kayak gitu. Udah sabar ya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kayak gitu, saya dulu diajari sama guru-guru kayak gitu. Alhamdulillah tambah rajin kayak gitu ya. Emang sama dahulu itu apa ya kayak gitu, masih berlaku teori di mana orang bisa rajin, orang bisa aktif kalau diberi punishment, kalau diberi ancaman, kalau diberi hukuman. Nah gitu, jadi harus sabar kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada kitabnya kayak gitu ya. Nah kitab-kitab itu ya ada tingkatannya, ada tingkat kitab yang tipis ya, ada kitab yang sedang, kitab yang tebal, kitab yang sangat tebal. Itu juga kena sabar ya, kena harus dilewati. Jangan saya mau ngajinya pengen kitab dengan orang yang lebih besar jangan kayak gitu biar gaya. Sementara kitab yang kecil belum dipahami, nggak boleh kayak gitu ya. Harus kitab yang kecil, ya, gitu. Kena sabar ya. Hatta la yatrukahu abtar, sehingga dia tidak meninggalkan sesuatu yang terputus kayak gitu. Kalau kita ngajinya konsisten, semua kitab alhamdulillah pernah diaji semua kayak gitu, pernah diaji semua misalnya kayak gitu. Kalau ada yang tidak ngaji, otomatis ada yang terputus ya ilmunya kayak gitu. Sehingga jangan sampai kalau si orang yang tadi pernah ngaji tapi ada halaman yang terputus, jangan sampai nanti ketika dia jadi ajengan mengajari muridnya, mengajari santrinya, pas ngaji bab halaman 15 punten cenah ngajinya libur kumari kapungkur abi tengah ngaji tidak bapak ini. Jangan sampai kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, libur lah cenah ngajinya kumari ieu can ngaji abi oke cenah gitu. Nah, gitu. Nah, jadi ada yang disebut dengan missing link, rantai yang terputus atau ilmu yang terputus gitu. Abdar. Wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin ya. Baik itu per bab ataupun per bidang ilmu, subdisiplin ilmu yang kayak gitu. Jangan sampai ada yang terputus. Qabla ayat kunal awal wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar. Bahkan katanya orang ulama-ulama dahulu itu ya kalau ngaji ya kayak gitu. Ngajinya overseas. Overseas itu ngaji antar negara. Kayak gitu. Imam Bukhari ya ngaji, Imam Syafi'i aja yang sering kita dengar ya. Imam Syafi'i itu dari Mekah pergi ngaji ke Madinah, dari Madinah pergi ngaji ke Mesir. Jangan dulu pindah-pindah ke Madinah, sebelum di Madinah itu ilmunya terkuasai. Kayak gitu dengan Imam Malik kayak gitu. Ketika sudah dikuasai di Madinah, dia pindah lagi ke Mesir. Ya, pergi ke Mesir. Orang zaman dahulu kayak gitu. Jadi jangan dulu pindah ke guru yang lain dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum ilmunya tuntas, ya, sebelum ilmunya tuntas, sebelum difahami secara keseluruhan, secara komprehensif, kayak gitu, secara komprehensif. Ilmu orang-orang zaman dahulu begitu ya, ulama-ulama dahulu. Jangan dulu pindah kayak gitu ya. Bolehlah kalau sudah di satu pesantren sudah dikuasai, sudah tamat semuanya, pindah ke pesantren yang lain. Kalau di perguruan tinggi sudah tamat, pergi ke perguruan tinggi yang lain, ya gitu ya. Seringnya kan ya, orang yang gelar S1-nya banyak kayak sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, SPD, S tong-tong, S durian segala macam S kayak gitu ya, kayak gitu. Banyak yang kayak gitu ya, kayak gitu. Fa inna dzalika kullahu yufraqul umur. Hal yang demikian itu akan memisahkan, membuat permasalahan lah kayak gitu ya, membuat permasalahan. Wa yashghulul qalb, dan membuat hati tidak tentram. Kayak gitu, hati tidak pindah lagi ngajinya kayak gitu, pindah pesantren kayak gitu. Membuat orang tua juga tidak betah. Kenapa? Cina pindah deh kayak gitu. Pindah deh. Nah, kayak gitu. Tidak sabar. Makanya dulu ya ada ulama yang namanya sering populer ya, yaitu namanya Ibnu Hajar Al Asqalani.
Ibnu Hajar itu kalau dalam bahasa kita, Ibnu itu artinya anak, Hajar itu batu, ya. Batu, anak batu, ya. Anak batu itu konotasinya kalau kita menyebut batu, benda yang keras, ya, benda yang keras. Ibnu Hajar itu dalam sebuah riwayat dia pernah ngaji, ya. Pernah ngaji sama orang satu orang dulu, ya, kayak gitu. Tapi bertahun-tahun, ya, kayak gitu, belum bisa otaknya belum bisa, nggak paham apa yang disampaikan. Kalau hafalan nggak naik kayak gitu, hafalannya alam nasroh, alam nasroh. Kalau nggak alam nasroh, alam taro. Besoknya lagi alam nasroh, kayak gitu. Besoknya lagi ngaji, cina sugan teh baru, cina hafalannya alam taro deh. Besoknya alam nasroh. Nah, karena isin, ya, Ibnu Hajar itu kemudian pulang saja, putus asa ngajinya. Aduh, ya. Yang lain teman-teman saya katanya ngajinya sudah tinggi, hafalannya sudah banyak kayak gitu. Saya mah alam taro, alam nasroh saja. Akhirnya putus asa, pulanglah. Ketika pulang, ya, kemudian turunlah hujan. Ketika turun hujan, Ibnu Hajar kemudian berteduh di sebuah masjid, ya, di terasnya masjid. Nah, ketika hujan itu, Ibnu Hajar melihat air yang jatuh dari genteng itu mengenai batu besar. Dan ternyata batu besar itu jadi berlubang, legok bahasa Sundanya, kayak gitu. Ditingali saja, dilihatin saja kayak gitu. Kok batu yang begitu besarnya menjadi berlubang, ya, gara-gara tetesan air begitu saja kayak gitu. Padahal batu itu besar dan keras kayak gitu. Kenapa katanya otak saya kayak gitu, yang demikian luar biasa, demikian hebatnya, tidak sekeras batu? Kok kenapa tidak bisa-bisa saja? Saya yakin otak ini lebih hebat daripada batu. Otak ini menyimpan rahasia yang demikian luar biasa. Batu saja yang demikian keras, demikian kasarnya, hanya dengan tetesan air detik demi detik, waktu demi waktu bisa berubah. Apalagi akal saya, otak saya katanya. Akhirnya kemudian terinspirasi oleh batu yang berlubang gara-gara tetesan air itu. Ibnu Hajar kemudian balik lagi, gak jadi pulang ke rumahnya, belajar lagi dan belajar. Kemudian sampai kita terkenal Ibnu Hajar dalam sejarah, banyak menulis kitab kayak gitu. Kalau saja dia beliau putus asa, mungkin dia tidak menjadi pengarang kitab yang terkenal. Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak, ya, Fathul Qorib, banyak kitab-kitabnya, ya, kayak gitu. Ibnu Hajar. Orang Sunda menyebutnya cicaracak ninggang batu, laun-laun jadi lego, kayak gitu. Itu teh inspirasi dari cerita yang tadi, kayak gitu. Makanya ada Ibnu Hajar, anak batu, ya, kayak gitu. Di kita anak batu malin kundang. Di Arab Ibnu Hajar anak batu ceritanya tadi, kayak gitu. Kayak gitu. Di kita anak batu ceritanya anak durhaka. Di sana anak batu itu ceritanya di Arab itu gara-gara terinspirasi batu besar yang kena tetesan air bisa berlubang, ya, kayak gitu. Makanya kata orang Barat, your brain is like sleeping giant. Otak Anda itu ibarat raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak, ya? Peradaban manusia yang demikian tingginya, munculnya HP, munculnya suara yang kayak gini bisa terdengar kemana-mana, munculnya YouTube, munculnya teknologi, munculnya peradaban yang demikian maju ini tidak ada lain akibat dari evolusi otak manusia yang demikian dahsyatnya, kayak gitu. Makanya kata orang Barat tadi, your brain is like sleeping giant. Otak Anda itu ibarat raksasa yang sedang tidur. Wa yudayyi'ul awqat. Begitu juga kalau ngajinya ancel-ancelkan. Ancel-ancel kan bahasa Sundanya, ya, kayak gitu. Ini bahasa saya kadang-kadang bahasa Cirebon bukan saya gitu. Bahasa Sunda juga bukan. Ini ancel-ancelkan. Tahu saya juga, ya, kayak gitu. Ya, pindah-pindahlah kayak gitu, ya. Pindah-pindah kayak gitu. Pindah-pindah. Itu bisa wa yudayyi'ul awqat. Bisa mengurangi waktu lah, kayak gitu. Atau bahasa kitanya menyia-nyiakan waktu. Harusnya hari ini
pindah kayak gitu. Harusnya hari ini mendapatkan ilmu, ngurusin yang lain. Nah kayak gitu ya. Yang paling utama wa yu'dzil muallim, menyakiti guru kayak gitu. Aduh, cenah eta kemana kayak gitu. Masuk teh kayak gitu. Kayak gitu. Kemarin ngaji dengan saya. Hari ini saya ngaji gak ada masuk jika nanti ngewa api teh kayak gitu. Nah, tanya kayak gitu ya, kayak gitu. Kayak gitu. Dan saya mah ngajinya lurus kayak gitu. Perasaan saya ngajinya teh memprovokasi. Ngajinya tuh menyebarkan hoax kayak gitu, ngajinya tuh menyebarkan duit kayak gitu. Kalau ngajinya menyebarkan duit pada datang ya, gitu. Saya mau ngaji sambil ngaji, ratusan ribu mas, kayak gitu. Saya kira rame kayak gitu. Wa yu'dzil mu'allim, jangan sampai kemudian menyakiti gurunya kayak gitu ya, gurunya. Kemudian wayang bagi ayat biro amma turid nafsah wa hawahu, ya kayak gitu ya. Begitu juga sebaiknya dia jangan mengikuti atau sabar terhadap dorongan hawa nafsunya kayak gitu. Oh, cenah kehel teuing cenah ke guru ya kayak gitu. Kehel teuing ke Pak Ustaz ini cenah kayak gitu. Nah, jangan ikuti hawa nafsu yang kayak gitu ya kayak gitu. Gitu. Qala syair, kata ada sebuah syair sering terkenal misalnya, syair ini gitu, sering populer, sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz ya kayak gitu. Nah, syair ini ada yang menyebutkan dari Imam Ali katanya. Wa qala syair innal hawa lahwal hawan, yakni bukan syair ini, syair yang selanjutnya lagi ini ya. Syair yang selanjutnya lagi. Wa yasbir alal mihan, sabar juga atas cobaannya, ujian ya. Banyak ujiannya ya menuntut ilmu itu. Wasbir alal mihan, ujian. Wal baliyat, cobaan ya kayak gitu. Aduh, lagi ngaji, enak-enaknya ngaji kayak gitu, enak-enaknya ngaji. Pak, cenah kayak gitu. Anak-anak cenah itu, cenah mau jalan-jalan ya kayak gitu. Pak, cenah punten tengiringan ngaji, cenah kayak gitu mau jalan-jalan. Pak, cenah lagi enak-enaknya ngaji kayak gitu, orang tuanya misalnya meninggal. Nah, banyak cobaan-cobaannya kayak cobaan-cobaan. Harus sabar. Wa yasbir 'alal mihan wal baliyat. Qila khazainul muna 'ala qanatiril mihan. Nah, wa anshadtu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini ada syair yang diungkapkan oleh Ali karramallahu wajhah. Dan ini sangat populer ya kayak gitu. Ala tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ini sering populer ya syair ini kayak gitu, populer. Biasa disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai. Apa sih maknanya? Maknanya katanya ala ilm, ingat katanya la tanalul ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu ya kayak gitu illa bisittatin, kecuali 6 hal. Kalau Anda melakukan 6 hal ini, insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu dengan komprehensif, dengan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Apa saja 6 hal itu katanya? Kata Imam Ali, yang menurut kaul Imam Ali ini yang mengatakan, pertama zakain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Yang pertama zakain harus cerdas, pinter lah bahasa kita. Kena pinter kalau ngaji ya kayak gitu. Jangan belet-belet teuing ya kayak gitu, jangan belet-belet teuing. Nah, cerdas itu merupakan salah satu kunci agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya.
Banyak cara-cara nanti yang akan dikemukakan oleh Syekh Az-Zarnuji bagaimana agar kita menjadi cerdas, menjadi calakan ya kayak gitu. Kalau kita pengen ngaji, ngajinya cepat ketangkap ya. Di antaranya kalau otak kita pengen cerdas, pertama jangan makan banyak-banyak kayak gitu ya. Jangan makan banyak-banyak. Oh udah pedas-pedas kayak gitu. Bakso semangkok, mie ayam semangkok, eta sambelnya 5 sendok. Bakso 5 sendok, eta sendok. Setelah itu teh kayak gitu. Makan es teh, es jus mangga, jus alpukat. Pasti setelah itu kalau mau belajar tidur. Dipastikan kayak gitu. Nyepang buku ya kayak gitu. Pasti tidak jauh dari 10 menit. Leprek kayak gitu ya. Apa-apa, sebab sudah banyak tering di situ ya. Bakso semangkok, gitu. Kemudian ditambah deh mie ayam semangkok, jus 2 gelas kayak gitu. Setelah itu teh berangkat oke kayak gitu. Pada kemana ke masjid daripada ngiringan ngaji? Cenah moal cenah ieu. Perutnya cenah gitu, disalahkan perut kayak gitu. Padahal yang salah dia makannya banyak teh kayak gitu. Aduh perutnya cenah kayak gitu kan. Nah atau ngaji kayak gitu, iya cenah kayak gitu. Kemarin cenah makan mie ayam. Kenapa makan mie ayam kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Nah kayak gitu. Jangan dikambing hitam kan ya kayak gitu. Kalau di kambing Garut cenah, aduh ulang ya. Kayak gitu. Jadi harus cerdas kayak gitu, cerdas. Nanti disebutkan di sini ya. Kayak gitu. Bagaimana agar kita bisa menjadi cerdas, di antaranya kayak gitu. Kemudian yang kedua, ya, hirsin itu harus punya semangat ya kayak gitu. Saya harus bangun pagi Ahad ini, sebab saya mau ngaji ini, mau bertemu dengan Ustadz saya, Ustadz Faiz, misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Saya pengen ngaji ini kayak gitu. Saya pengen bertemu dengan teman-teman saya orang Permata Regensi yang jauh-jauh pergi ke masjid. Wah, harus punya semangat. Hirsin kayak gitu. Saya harus pergi ke masjid sebab pergi ke masjid di pagi hari pahalanya lebih besar daripada pergi jihad ke medan perang. Harus ikut kayak gitu, punya semangat. Apalagi di sini ada bala-bala, harus semangat kayak gitu. Kayak gitu. Nah, harus punya hirsin ya. Bagaimana ilmu itu akan didapat kalau kita perginya saja loyo kayak gitu, tidak semangat, tidak semangat. Dan semangat itu juga bukan hanya oleh penuntut ilmu, gurunya juga harus semangat. Jadi dua-duanya harus semangat, gitu. Terutama adalah guru, ya, gitu. Karena guru ketika semangat akan menularkan kepada muridnya, kayak gitu. Spirit positif, ya, semangat positif yang terpancar oleh seorang guru akan memantulkan kepada siswanya, begitu. Akan memantulkan kepada siswanya, itu dahsyat ya, gitu. Tapi seorang pelajar juga, orang yang ngaji juga harus semangat ya kayak gitu. Pak Ade ya kayak gitu datang, alhamdulillah ya kayak gitu, masuk pri kayak gitu, dan semuanya kedah semangat kayak gitu, semangat. Aduh kayak gitu. Saya juga kalau ngaji Pak Faiz senang maaf, saya bertanya, kalau yang ngaji sama Pak Faiz hanya 2 orang, saya kayak gitu. Pikir-pikir saya libur belah jihadnya ya, nanti minggu depan lagi jihadnya kayak gitu. Kedah sabar teh ya kayak gitu, sabar. Hirsin harus semangat ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wastibalin, Anda tidak akan mendapatkan ilmu yang demikian bermanfaat, ilmu yang komprehensif. Gitu. Yang ketiga, bila mana tidak sabar, harus sabar. Gitu. Wastibalin. Wa bulghatin, ya. Yang keempat bulghatin. Bulghatin itu punya dana. Ya, punya dana. Punya biaya, ya. Terutama kalau sekolah-sekolah bagus ya kayak gitu. Meskipun tidak semuanya ya, gitu. Sekolah-sekolah bagus biasanya identik dengan biaya yang bagus kayak gitu. Wajar ya kayak gitu. Sebab untuk meningkatkan mutu ya, meningkatkan mutu itu tidak bisa serta-merta kayak gitu tanpa adanya biaya kayak gitu. Jadi wajar kalau sekolah yang bagus biayanya mahal. Yang menjadi pertanyaan itu sekolahnya biasa-biasa saja, biayanya mahal kan? Jadi
mahal, sekolahnya biasa saja jadi pertanyaannya kayak gitu. Tapi kalau sekolahnya bagus ya kayak gitu, kurikulumnya bagus, guru-gurunya disiplin, guru-gurunya hebat, biayanya mahal, tidak apa-apa karena butuh biaya ya kayak gitu. Tapi tidak semuanya di dunia ini semuanya butuh biaya ya Bapak Ibu sekalian ya, baik banyak tersedia beasiswa ya kayak gitu. Asal kita memiliki informasi aja ke arah sana, kemudian kita memiliki kompetensinya. Di dunia ini banyak ya kayak gitu orang-orang yang sukses tapi tidak bayar gratis alias beasiswa ya kayak gitu. Saya alhamdulillah S1, S2 sampai S3 lumayan, bahkan dibayar. S3 saya ya kayak gitu. Saya tidak bayar, kalau bayar 11 juta per semester. Tapi justru per bulan dikasih uang 4 juta. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Harusnya saya 3 tahun ya beres. Tapi karena lumayan ya kayak gitu, jadi saya leha-leha aja kuliahnya S3-nya. 1 tahun lagi aja kayak gitu. Lumayan karena ada perpanjangan beasiswa. 4 juta kali 12 sabaraha ya. 4 juta kali 10 aja udah 40 juta ditambah 2. Berarti 48 juta, lumayan. Gitu. Sebulan 4 juta saya dulu S3 ya dikasih duitnya. Dan banyak kayak gitu Bapak Ibu sekalian, beasiswa yang bergentayangan. Kayak gitu. Kita tidak usah bayar ya, bisa di perguruan tinggi bagus. Bahkan kita diberi duit ya sama pemerintah. Jadi hanya sebagian saja sekolah-sekolah bagus yang bayar. Memang kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi kita juga jangan berputus asa. Sebab apa? Banyak institusi-institusi yang menawarkan beasiswa. Sekolahnya gratis, bahkan dikasih uang. Kayak gitu. Asal mampu tidak kayak gitu ke arah sana. Kayak gitu. Kita punya hafalan, kita bisa bahasa Inggris kayak gitu, banyak kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya menyampaikan dalam hal berbagi informasi saja, berbagi pengalaman saja ya kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya berbagi tadi ya kayak gitu. Saya S1 kayak gitu, alhamdulillah dapat beasiswa Bank Indonesia, dapat beasiswa Dharma Wanita Unpad, dapat beasiswa Persatuan Orang Tua Mahasiswa Unpad kayak gitu, sampai 3 kali. Sampai-sampai saya alhamdulillah ya kayak gitu S1 beli karpet untuk orang tua pulang ke Cirebon. S2 juga sama, gratis kayak gitu. Bahkan dikasih duit. Kalau S2 mah dikasih uang 2,5 juta per bulannya kayak gitu. Selama 3 tahun. Kayak gitu. Selama 3 tahun. Kalau S3 sampai 4 tahunnya kayak gitu. Meskipun jatahnya 3 tahun tapi ada perpanjangan 1 tahun. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi banyak ya kayak gitu lembaga-lembaga yang menyediakan gratis ya, tidak berbayar. Nah, kalau menurut Imam Syekh Az-Zarnuji, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bagus, diantaranya ya tidak semua, meskipun tidak semuanya harus ada biaya. Sekolah yang bagus didirikan pasti ada dengan biayanya di situ. Kecuali donaturnya orang kaya ya kayak gitu. Donaturnya para banker, para pemilik bank, bisa saja gratis kayak gitu. Di kita alhamdulillah ya ngaji gratis kita, tidak usah bayar. Bapak saya mau bayar mau ngaji, terkadang bahkan di pasiennya dia bala-bala kayak gitu. Tinggal datang ke masjid, dia bisa duduk di sini disediakan bala-bala tuh minuman. Alhamdulillah macam-macam minuman oke kayak gitu ya. Ayah tuh gorengan juga banyak kayak gitu. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang ada di planet manapun juga, karena ini tersiarkan melalui YouTube ya kayak gitu. Hadirilah pengajian jihad, pengajian ahad di pagi ahad. Insya Allah banyak manfaatnya. Perut kenyang, ilmu pun dapat. Gitu ya kayak gitu. Datanglah. Ya. Saya sepertinya saya tidak banyak yang menyampaikan pesan kedua raja tadi ya. Pertama Raja Brunei, yang kedua Raja Arab Saudi. Cukuplah kayak gitu ya. Gitu untuk mendonasikan sebagian hartanya ke Masjid Al Hidayah. Untuk apa sana Pak Faiz? Untuk makan prasmanan yang ngaji jihad. Nah gitu. Dan tidak lupa karena duitnya miliaran tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu untuk jihad saja pulang-pulang bawa motor ya, bawa kuncinya. Gitu. Ya datang kali ya kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Syekh Az
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Di antaranya yang keempat yaitu dengan biaya, dengan dana, dengan biaya atau dana ya. Nah, biaya ini sekali lagi ya kayak itu berkaitan dengan sering kan kita mendengar ya iya katanya Pak Faiz, bagaimana kita bisa mendapatkan sekolah yang bermutu kalau kita hanya mengandalkan gratis ya kayak gitu. Iya sih boleh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan putus asa. Di dunia ini banyak lembaga-lembaga yang menyediakan sekolah bagus tapi gratis, bahkan dikasih duit kayak gitu ya, dikasih duit lembaga-lembaga. Sekolahnya bermutu, perguruan tingginya bermutu, pesantrennya bermutu, asal kita bisa saja ikut seleksi, lolos seleksi, insya Allah gratis bahkan dapat biaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja pertemuan jihad pada hari ini. Insya Allah pengajian selanjutnya akan kita sambung lagi di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan mencatat segala amal baik kita, langkah kaki kita ke masjid ini, diampuni dosa-dosanya, dicatat sebagai amal soleh dan diangkat derajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala cita-cita kita dikabul oleh Allah, putra putri kita diberikan kesoleh-solehan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li mu'adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha mengampuni segala dosa, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh berdosa ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi, menjadi orang-orang yang zalim. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada ya Allah. Begitulah ampunilah dosa orang-orang muslimin muslimat, baik yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada ya Allah. Allahumma ja'alna wa uladana wa dzurriyyatina min ahli al-'ilm ya ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ibadah wa taj'alna syarra wa dhari wa jahil wa kufri wa ma'siyah wa syirk ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang saleh, menjadi ahli Quran, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli taat, menjadi ahli sholihin, dan janganlah jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang durhaka kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin jamaah jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengajian pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon diampuni segala khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.